Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya salah satu nikmat yang teragung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah nikmat Islam. Karena hanya agama Islamlah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Maka barang siapa yang mencari petunjuk selain dari petunjuk Islam, maka dia akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka Allah tidak akan menerima agama tersebut dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahlin nar." Tidaklah seorang mendengar ucapanku dari umat ini, begitu juga dari orang Yahudi dan Nasrani, kemudian dia meninggal dan belum beriman dengan apa yang diutus denganku, maka dia termasuk penduduk neraka. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah Islam adalah hidayah yang sangat besar. Banyak miliaran manusia di muka bumi ini belum mendapatkan hidayah Islam, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah Islam di antara miliaran bahkan triliunan makhluk yang ada di bumi ini. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Hidayah Islam hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang dia kehendaki. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menahan hidayah Islam sesuai dengan kehendaknya. Hidayah tidaklah diperoleh dengan kecerdasan. Kalaulah hidayah berbanding lurus dengan kecerdasan, maka banyak orang yang cerdas mendapat hidayah Islam. Namun kita lihat tidak. Orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang mereka memiliki IQ yang tinggi, orang-orang yang cerdas, namun mereka tidak mendapatkan hidayah Islam. Banyak di antara orang yang cerdas yang menyembah matahari, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pepohonan, bahkan ada yang menyembah hewan. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka patutnya kita mensyukuri hidayah Islam itu. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah Islam kepada seorang, maka Allah akan memberikan hidayah tersebut kepadanya. Namun jika Allah Subhanahu wa taala ingin menahan hidayah dari seorang, maka Allah akan jadikan hatinya sempit dan sulit menerima hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat hidayah Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya. "Wa may yurdi ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annahu yas'adu fis sama." Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hidayah Islam, maka Allah jadikan dadanya terasa sempit seakan-akan dia mendaki ke langit. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pintu-pintu hidayah telah terbuka, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki kesesatan kepada seseorang, maka orang tersebut akan tersesat. Lihatlah ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi, bahkan dia adalah qudwah teladan. Dia mendakwahi ayahnya dengan santun, dengan penuh lemah lembut, dengan bijak. Namun dia tidak mendapatkan hidayah. Ayahnya tidak mendapatkan hidayah. Lihatlah juga
Nabi Nuh alaihissalam, yang Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun, hanya sedikit yang mengikuti beliau. Bahkan istri dan anaknya tidak beriman, meninggal di atas kekafiran. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam, istri beliau alaihissalam tidak beriman kepada beliau. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang berdakwah dengan lemah lembut, tapi orang yang dicintai oleh beliau tidak beriman kepada beliau. Paman beliau Abu Lahab tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan paman Nabi yang lainnya, itu Abu Thalib, tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Thalib semasa hidupnya membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Abu Thalib meninggal di atas kekafiran, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dan mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Aku akan memohonkan ampunan untukmu wahai Abu Thalib selama aku tidak dilarang dari memohonan ampunan untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, jika pintu kesesatan banyak terbuka pada diri seorang, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepadanya, maka dia akan mendapatkan hidayah. Lihatlah istri Fir'aun, yang istri Fir'aun adalah wanita yang beriman. Dia berdampingan hidup dengan manusia yang paling pembangkang di dunia, yaitu Fir'aun. Kita tahu bahwasanya Fir'aun adalah sangat kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Fir'aun mengakui dirinya Tuhan. Tetapi kekafirannya itu tidak menular kepada istrinya, justru istrinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'ah wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah, amma ba'd. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya hidayah Islam adalah hidayah yang sangat besar. Hidayah itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dunia diberikan kepada orang yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Sementara hidayah Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya kita mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an agar kita bersyukur terhadap hidayah Islam tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dan kami mendapati wahai Muhammad tersesat, maka kami berikan hidayah kepadamu. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri minal kitabi walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi min nasya min ibadina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah wahai Muhammad kami wahyukan kepadamu. Ini sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, dan kami jadikan itu cahaya dan kami memberikan hidayah kepada hamba-hamba kami. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah iman kepada kalian. Bahkan ucapan orang yang tatkala
pertama kali masuk surga yang dia ucapkan adalah wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga tatkala pertama kali masuk surga dia mengatakan apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Kalaulah bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salat kita memohon hidayah selalu. Di surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Akan tapi kita kurang memahami maknanya. Padahal maknanya sangat indah. Di antara maknanya adalah, ya Allah, jika aku terjumur dalam maksiat, berikanlah aku hidayah untuk bertaubat. Ya Allah, jika aku sudah mendapatkan hidayah, kokohkanlah aku dalam hidayah tersebut. Ya Allah, jika aku sudah kokoh pada hidayah tersebut, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kokoh di atas agamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah agamaku di atas kokohkanlah agamaku di atas hatiku. Hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya juga kita harus menjauhi wasilah-wasilah yang membuat kita terjauhkan dari hidayah. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail al muslim. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan yang dimana kalian akan menjumpai fitnah yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Yang dimana seorang tatkala dia di pagi hari beriman, maka di sore harinya dia kufur. Di sore harinya dia kufur, di pagi harinya dia beriman. Dan itu terjadi di zaman kita ini. Kita lihat banyak orang membaca situs-situs yang berisikan syubhat, situs-situs yang mengarah kepada pahaman liberal, kepada ateis. Dia baca hanya sedikit saja yang dia baca, kemudian dia terpengaruh, kemudian dia meyakini semua agama sama. Semua agama menyuruh kepada surga, tidak ada bedanya agama tauhid dan agama syirik, sehingga dia mengatakan semua agama sama saja penyembah batu, penyembah pohon dengan orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan kekufuran dan ini terjadi. Seorang hanya membaca 5 menit, kemudian dia merubah akidahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkokohkan hidayah kepada kita semua hingga ajal menjemput. Hingga ajal menjemput kita semuanya, kita meninggal di atas Islam, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.